Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NRP 5998221076. Ya, dan saya Dwi Zain dengan RP 052. Kami dari kelompok 7 akan membawakan tema Application of the Mathematical Method in CRM Performance Measurement yang akan dibuka oleh Dwi Zain. Ya, baik. Jadi, untuk presentation outline, ada 6 poin yang akan kami paparkan. Yang pertama ada introduction, yang kedua ada CRM scorecard model, ketiga ada Demattel method, keempat ada applying the Demattel method using CRM scorecard model, kelima ada conclusion, dan yang terakhir adalah references. Nah, untuk bagian pertama dari introduction, saya akan menjelaskan dengan menggunakan beberapa logo dari brand otomotif dunia. Ada Volvo, Nissan, Hyundai, Tesla sebagai pendatang baru, dan juga Toyota. Dari 5 brand otomotif yang saya tampilkan sekarang, pastinya kita memiliki perspektif tersendiri. Brand mana sih yang akan kita pilih seandainya kita ingin membeli suatu mobil baru bagi keluarga atau mungkin bagi kantor kita. Nah, sekarang kami bakal membahas tentang CRM yang berkaitan dengan brand dan hubungan dengan konsumennya. Jadi menurut Blackberg, CRM atau Customer Relationship Management adalah sebuah filosofi yang memiliki fokus utama pada upaya pemeliharaan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan-pelanggannya. CRM muncul karena terdapat penurunan loyalitas pelanggan akan sebuah merek dan meningkatnya persaingan dengan merek lainnya dalam suatu sektor bisnis. Pemahaman perihal bagaimana pengelolaan hubungan perusahaan dan pelanggan secara efisien dan efektif telah menjadi topik penting bagi akademisi maupun perusahaan. Namun, ada sedikit perbedaan antara akademisi dan juga perusahaan. Apa perbedaan itu? Perbedaan dari pihak akademisi ialah sebagai penyedia metode baru dalam pengukuran CRM itu sendiri. Sedangkan perusahaan menjadi sisi demand-nya. Jadi perusahaan yang menggunakan perspektif atau metode yang baru dikembangkan oleh akademisi. Banyak perusahaan ingin menghitung keberhasilan implementasi strategi CRM-nya, mengukur tingkat keberhasilan dan kinerja konsep CRM dalam suatu periode waktu tertentu. Sebenarnya di dunia ini ada banyak sekali sistem atau mekanisme atau metode CRM yang telah ditemukan. Misalnya saja ada BSC atau Balance Scorecard, ada CRM Scorecard, ada model CRACK, ada Cost Oriented Approach, dan yang terakhir adalah model CRM Maturity. Tapi untuk paper kali ini kami hanya akan membahas metode kedua, yaitu CRM Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan juga Norton. Nah, tujuan utama dari artikel ini ialah untuk mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan hubungan atau interrelationship possibilities antara faktor-faktor yang mengukur kinerja CRM dari sudut pandang manajerial. Sedangkan subtujuannya adalah menentukan key factors agar strategi CRM yang sedang disusun oleh perusahaan bisa dieksekusi lebih baik lagi. Penelitian ini didasarkan pada penerapan metode Demattel dalam model CRM scorecard. Kenapa CRM scorecard ini dipakai? Karena tingkat relevansi yang kuat dengan sebagian besar sektor bisnis. Sedangkan metode Demattel digunakan karena bisa mengetahui koherensi atau keterkaitan atau keterikatan antar faktor-faktor yang ada dan menemukan faktor kunci penting bagi tahap implementasinya. Nah, outline yang kedua akan membahas tentang CRM scorecard model. Penulis artikel ini menggunakan CRM scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan juga Norton tahun 1992, dan model CRM scorecard ini mampu memberikan evaluasi terhadap tingkat kinerja CRM kontemporer dan mampu membantu perusahaan untuk menyiapkan rencana implementasi CRM yang lebih baik lagi. Dalam implementasinya, CRM model menggunakan faktor-faktor yang mampu memengaruhi performa CRM dan faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan implementasinya. CRM model ini bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif karena semua faktor yang memengaruhi bisa teridentifikasi dan bisa dikuantifikasi. Untuk CRM scorecard model, ini terbagi menjadi 4 klaster atau 4 perspektif sebagai berikut.
Yang pertama adalah perspektif infrastruktur, kedua ada perspektif proses, ketiga adalah perspektif pelanggan, dan yang terakhir adalah perspektif kinerja organisasi. Nah, setiap klaster atau setiap maaf, setiap klaster ataupun setiap perspektif tadi itu terdiri dari beberapa variabel yang terukur dan memungkinkan seorang manajer atau decision maker untuk mengevaluasi tingkat kinerja CRM pada variabel tersebut. Dengan bantuan MCDM, manajer atau decision maker bisa memformulasikan strategi baru sesuai dengan importance indexes yang telah dihitung sebelumnya. Jadi pengambilan keputusannya bisa lebih terkuantifikasi dengan baik. Untuk outline yang ketiga akan membahas tentang Demattel Method. Sebelum melangkah lebih jauh, Demattel Method itu merupakan singkatan dari Decision Making Trial and Evaluation Laboratory. Demattel adalah salah satu dari sekian banyak analisis dalam MCDM yang menunjukkan tingkat pengaruh dan hubungan timbal balik ataupun hubungan kausalitas antara faktor-faktor atau kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor atau kriteria sentral sebelum menentukan faktor-faktor penting lainnya secara efektif dan efisien. Metode Demattel ini terbagi dalam 4 tahap jika kita ingin menggunakannya. Yang pertama ialah Initial Average Matrix, yang kedua adalah Initial Direct Influence Matrix, dan yang ketiga Direct atau Indirect Influence Matrix, dan yang keempat adalah penyusunan atau pembuatan Impact Relation Map atau IRM. Itu. Lalu untuk outline selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Dika atas kesempatannya. Jadi, saya pada kesempatan ini akan menjelaskan pengaplikasian metode Demantel pada Customer Relation Management atau CRM pada scorecard model. Oke, next. Nah, penelitian ini dilakukan di kalangan akademisi, manajer bisnis, dan pemasaran. Ada 6 dataset yang valid, yaitu 2 kali 2 diperoleh. Pada tabel 1, Anda dapat melihat struktur faktor dalam model kartu skor CRM. Dalam model ini, ada 4 kelompok faktor fundamental dalam pengukuran kinerja CRM. Yang pertama adalah kinerja organisasi, yang kedua perspektif pelanggan atau pelanggan perspektif, yang ketiga adalah proses perspektif, dan yang terakhir infrastruktur. Setiap kelompok mengandung faktor spesifik yang lebih lanjut yang dapat diukur dengan variabel konkret dan indeks. Misalkan, pada faktor kinerja organisasi memiliki 3 faktor spesifik, yaitu F1 shareholder value, F12 probability, dan F13 customer equity. Begitupun customer perspektif, proses perspektif, infrastruktur memiliki faktor-faktor yang lebih spesifik. Next. Nah, data di akhir diolah menjadi tabel dan grafik. Setiap kelompok faktor dibandingkan antar kelompok lain, dan juga setiap faktor dan kelompok dibandingkan dengan faktor terkait. Gambar berikut menunjukkan peta hubungan dampak. Akse X mewakili kekuatan pengaruh yang diberikan dan diterima. Semakin tinggi angkanya, semakin penting faktornya. Akse Y menentukan apakah faktor tersebut mempengaruhi faktor yang lain. Jika mempengaruhi, maka hasilnya positif, atau jika dipengaruhi faktor lain, hasilnya negatif. Menurut gambar 1, kelompok yang paling mempengaruhi adalah infrastruktur, diikuti oleh perspektif proses, kinerja kinerja pelanggan dipengaruhi oleh kelompok faktor yang disebutkan, dan juga mempengaruhi kinerja organisasi. Kinerja organisasi berada dalam posisi pasif. Kelompok faktor ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Next. Sikap manajemen merupakan faktor yang paling mempengaruhi setiap faktor dalam kelompok infrastruktur. Keselarasan organisasi adalah hasil tindakan dari semua faktor. Orientasi pasar, karyawan perilaku, TI, dan penentuan tujuan eksplisit adalah faktor yang mempengaruhi.
Faktor yang mempengaruhi adalah yang telah disebutkan, keselarasan organisasi, kemitraan, dan kepuasan karyawan. Next. Nah, seperti yang kita dapat lihat pada gambar di bawah ini, faktor yang mempengaruhi dalam perspektif organisasi adalah aktivitas pelanggan yang ditunjukkan pada F11. Oh, maaf, F113. Yang kedua yaitu F12 dan yang terakhir F11. Ini pemegang saham dipengaruhi oleh kedua hal tersebut. Ini adalah hasil yang logis. Perusahaan mendapatkan nilai lebih tinggi bagi pemegang saham ketika mendapatkan keuntungan, dan keuntungan perusahaan ketika populer bagi pelanggan, dan pelanggan menganggap perusahaan sebagai berhasil. Next. Dan selanjutnya dalam perspektif pelanggan, berdasarkan gambar 4 dalam perspektif pelanggan, faktor yang mempengaruhi adalah loyalitas pelanggan dan kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan dipengaruhi oleh mereka. Nilai seorang pelanggan diberikan oleh kepuasannya, dan kepuasannya tampak dipengaruhi oleh loyalitas. Namun ini melawan spekulasi logis. Loyalitas berdasarkan pada kepuasan, bukan sebaliknya. Next. Dan selanjutnya adalah perspektif proses. Hubungan faktor perspektif proses ditunjukkan pada gambar 5. Samping kanan, akuisisi pelanggan mempengaruhi ekspansi pelanggan dan retensi pelanggan atau penyimpanan pelanggan. Dan juga ekspansi pelanggan dapat mempengaruhi pelanggan penyimpanan atau pelanggan retensi. Dari sudut pandang ini sangat logis. Hasil ini didasarkan pada gagasan peningkatan jumlah pelanggan. Akuisisi pelanggan berarti mendapatkan pelanggan baru. Semakin banyak pelanggan yang kita miliki, semakin banyak keuntungan yang diharapkan. Untuk memperluas basis pelanggan perusahaan atau untuk mempertahankan pelanggan, perusahaan harus pertama memiliki mereka, yaitu pelanggan, atau mendapatkan pelanggan. Ketika ini terpenuhi, pertanyaan tentang ekspansi pelanggan dan terutama retensi atau penyimpanan pelanggan dapat disorot, dan perusahaan dapat fokus pada hal tersebut. Next. Kesimpulan. Kinerja dari sudut pandang manajemen, tujuannya adalah untuk menentukan faktor kunci untuk strategi CRM yang sukses bagi perusahaan. Menurut penelitian faktor infrastruktur adalah paling penting dalam strategi CRM yang sukses. Faktor infrastruktur mempengaruhi semua faktor lainnya, yaitu perspektif pelanggan, perspektif organisasi, dan perspektif proses. Infrastruktur mendapatkan isu internal, sikap manajemen, kemitraan, pasar orientasi, tujuan eksplisit, dan lain-lain yang mendasar untuk menentukan strategi perusahaan, dan setiap perusahaan didasarkan pada faktor-faktor ini. Dan juga perilaku dan kepuasan karyawan sangat penting karena karyawanlah yang berurusan dengan pelanggan. Dalam infrastruktur, sikap manajemen merupakan faktor kunci. Faktor yang mempengaruhi yang paling penting juga yaitu ekuitas pelanggan, loyalitas pelanggan, dan akuisisi pelanggan. Penelitian ini dilakukan di antara para ahli berbagai bidang. Hasilnya adalah dipengaruhi oleh perbedaan pendapat dan pengalaman mereka. Penelitian dapat disesuaikan untuk tujuan tertentu perusahaan untuk mengeksplorasi struktur dalam proses internalnya dalam CRM, dan hasilnya dapat membantu manajemen CRM yang lebih baik. Next. Berikut ada referensi yang kita gunakan pada paper berikut pada PPT kali ini. Oke, next. Next.
Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.